Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, sebelumnya kita setelah mempelajari tentang bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang bentuk akar, kita mengulang sejenak tentang bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan. Ini adalah cara penulisannya, yaitu untuk A atau basis atau bilangan pokok yang memiliki pangkat berupa pecahan, semisal M per N, maka dapat kita tuliskan A pangkat M, M-nya adalah pembilangnya yang di atas berwarna hijau, per N itu kita tuliskan akar N, N-nya adalah penyebut dari pangkatnya. Contoh di sini, 8 pangkat sepertiga, dapat kita tuliskan 8 pangkat 1. Kalau 8 pangkat 1 tidak harus kita tuliskan 8 pangkat 1. Kalau ada angka 8 berarti maksudnya adalah 8 pangkat 1. Per 3 dapat kita tuliskan jadi akar 3. Contoh berikutnya, 9 pangkat 2 per 5, dapat kita tuliskan 9 kuadrat atau pangkat 2 per 5 berarti apa? Akar 5. Kemudian 7 pangkat 3 per 2. 7 pangkat 3 ini per 2-nya kita tuliskan akar 2. Nah, khusus penulisan akar 2 tidak harus kita tuliskan. Akar 2-nya tidak harus kita tuliskan. Maka jika kalian menjumpai penulisan seperti ini, maksudnya adalah akar 2. Baik, kita lanjutkan dengan materi yaitu berupa bentuk akar. Perhatikan di sini, untuk semua A lebih besar sama dengan 0, artinya apa? A-nya itu positif, ya, bukan negatif dan bukan 0. Dan akar A, nilai akar A ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Yaitu bilangan yang tidak bisa dituliskan, dibuat dalam bentuk P per Q. Dengan Q-nya tidak sama dengan 0. Simpelnya seperti ini. Tidak bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Ya, pecahan dengan Q-nya tidak sama dengan 0. Akar A merupakan bentuk akar. Jadi, akar A disebut sebagai bentuk akar jika A-nya basisnya itu bukan 0 dan bukan bilangan negatif. Lalu nilai akar A-nya ini juga bukan bilangan rasional, yaitu tidak bisa dituliskan dalam bentuk P per Q. Oke, supaya lebih paham, di sini saya berikan contohnya. Contoh, akar negatif 2. Basisnya berapa di sini? Yaitu negatif 2, berarti negatif. Berarti A-nya kurang dari 0. Maka bilangan ini bukan bentuk akar dalam ruang lingkup bilangan real. Ini adalah bentuk akar untuk bilangan imajiner atau bilangan khayal. Oke, saat ini kita tidak sedang belajar tentang bilangan imajiner. Oke, kemudian akar 0. Akar 0 berapa? Yaitu 0. 0 adalah merupakan bilangan real dan rasional. Maka akar 0 ini atau sama dengan 0 ini bukan merupakan bentuk akar. Oke, contoh lagi akar 4. Apakah akar 4 berupa bentuk akar? Oke, akar 4 jika kita sederhanakan adalah sama dengan 2. Akar 4 itu akar berapa sih kali berapa yang senilai dengan akar 4 itu akar 2 kali 2. Ya. Akar 2 kali 2. Jadi akar 2-nya berulang 2 kali. Maka kita dapatkan nilai dari akar 4 adalah 2. Nah, 2 dapat dituliskan 2 per 1, 4 per 2, berapa lagi? Misalkan 6 per 3. Berarti apa? Bisa diubah dalam bentuk ini, P per Q. P-nya contoh di sini 2, Q-nya 1, atau ini 4, Q-nya
2. Ini adalah bilangan real dan rasional. Maka akar 4 bukan bentuk akar. Ya, bukan bentuk akar. Contoh lain apa? Akar 9. Ya, akar 9 berapa? 3. Berarti bukan bentuk akar. Akar berapa lagi? Akar 16, akar 25. Yang intinya basisnya berupa bilangan kuadrat sempurna. Apa itu bilangan kuadrat sempurna? Di slide berikutnya insya Allah saya jelaskan ya. Oke, contoh berikutnya. Akar 9/16. Ya, 9/16-nya ini di dalam payung akar ini ya. Jika kita sederhanakan, akar 9 berapa? 3. Akar 16 berapa? 4. Maka akar 9/16 adalah 3/4. P-nya adalah 3, ini P-nya 3, Q-nya adalah 4. Dan ini merupakan bilangan rasional. Maka akar 9/16 bukan bentuk akar. Terus, apa sih yang dimaksud dengan bentuk akar? Atau contohnya seperti apa? Contohnya berikut. Akar 5. Apakah akar 5 bisa dibuat dalam bentuk P per Q? P dan Q-nya ini bilangan bulat ya. P dan Q-nya ini bilangan bulat, dan Q-nya penyebutnya bukan 0. Atau selain 0. Akar 5. Ini sudah bentuk sederhana, tidak bisa kita ubah dalam bentuk pecahan yang pembilang dan penyebutnya bilangan bulat. Ustaz, bagaimana kalau Anda buat akar 5/1? Tetap bukan bentuk akar. Kenapa? Per 1 penyebutnya iya bilangan bulat, tapi akar 5-nya bukan apa? Bukan bilangan bulat. Oke ya. Maka akar 5 karena bukan rasional, maka akar 5 disebut sebagai bentuk akar. Contoh lagi, 2 akar 3. 2-nya iya bilangan bulat. Ini maksudnya 2 akar 3 adalah sama atau senilai dengan 2 kali akar 3. 2-nya bilangan bulat, akar 3-nya bukan ya. Akar 3-nya bukan, maka ini adalah bentuk akar. Oke. Jelas ya sampai di sini. Jadi bentuk akar yang memang tidak bisa dibuat dalam bentuk P per Q. P-nya bilangan bulat, Q-nya bilangan bulat. Q-nya tidak sama dengan 0. Contoh lain apa? Akar 7, akar 11 ya. Akar berapa lagi? Akar 31 itu bentuk akar. Bagaimana dengan akar misalkan 18, akar 12? Kalau akar 12 itu senilai dengan ini. Ya. Insyaallah berikutnya kita jelaskan. Oke, sekarang bentuk sederhana bilangan bentuk akar. Jadi kita menyederhanakan bentuk akar. Contoh yang A, akar 8. Dapat kita sederhanakan menjadi, yang pertama kita cari 2 bilangan atau faktorisasi dari 8. 8 itu berapa kali berapa sih? Ya. Ada berapa kemungkinan? 1 kali 8, 8 kali 1, 2 kali 4, 4 kali 2. Yang saya maksudkan adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Ustaz kan 8 juga bisa dituliskan 16/2. Iya, tapi yang saya maksudkan adalah bilangan bulat berupa perkalian. Oke. Terus dari sekian kemungkinan tadi, mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang salah satu faktorisasinya nih, yaitu berupa bilangan kuadrat sempurna yang tadi sempat Ustaz sebut. Yaitu apa? Yaitu bilangan asli yang ketika dikuadratkan menghasilkan bilangan. Contoh, 1 kuadrat berapa? 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan bilangan kuadrat sempurna. Tapi kita fokus ke yang warna hijau, ya, yang warna hijau saja. Karena kalau yang dipakai 1, maka tidak akan mengubah. Contoh 8 kali 1, berarti
tidak ada perubahan. Yang kita maksud adalah yang dapat kita ubah dan dapat menyederhanakan dari bilangan ini. Oke, kembali ke sini. Akar 8. Kita pilih 4 kali 2 atau 2 kali 4. Sama saja ya. Oke, di sini saya tuliskan 4 kali 2. Kemudian apa? Akar 4. Akar 4 berapa? Ya, 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 4 berapa? 2. Maka akar 4 adalah 2. Oke. Sedangkan akar yang 2 yang di sini kita tinggal tuliskan di sini. Maka hasil dari akar 8 adalah bentuk sederhananya adalah 2 akar 2 atau 2 kali akar 2. Contoh lagi, akar 45. Cari 2 bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat sempurna. Kita dapatkan 9 kali 5. Akar 9 berapa? 3. Akar 5-nya kita tuliskan akar 5 karena sudah sederhana. Pada umumnya ini bentuk yang paling sederhananya adalah bilangan prima. Ya, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, akar 45 senilai dengan 3 akar ke 5. Contoh lagi, akar 180. Berapa 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 180 dan salah satunya adalah bilangan kuadrat sempurna, yaitu apa? 36 kali 5. Oke ya, 36 kali 5. Akar 36 berapa? 6 ya. 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 36 berapa? 6. Maka akar 36 adalah 6. Akar 5-nya kita tuliskan di sini. Oke, setelah kalian memahami ini, dari bentuk akar berubah menjadi bentuk akar yang paling sederhana, maka sebaliknya juga kalian harus bisa. Contoh di sini, ini 2 akar 2. Kalau kita ubah ke bentuk akar dalam artian ini 2-nya kita masukkan ke dalam payung akar ini, maka caranya bagaimana? Kalau tadi akar 4 berubah jadi 2, caranya kita akarkan. Kalau 2 ini kita kuadratkan. Kita fokus di sini untuk akar 2 ya. Akar 2. Maka 2 kuadrat berapa? 4. Maka kita dapatkan akar 4 kali 2 atau akar 8. 4 akar 3. 4 kuadrat berapa? 16. Jadi kalau 4 yang masuk ke dalam akar ini, di bawah payung akar ini, 4-nya dikuadratkan. Berarti apa? 16 kali 3, 48. Maka kita dapatkan akar 48. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar tentang operasi aljabar bentuk akar. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, sekarang kita belajar penjumlahan dan pengurangan tapi bentuk akar. Perhatikan formula secara umumnya di sini. A akar C ditambah B akar C sama dengan dalam kurung A tambah B akar C. Perhatikan apa yang sama di sini adalah C, ya, ada akarnya. Akar C-nya sama. Ya. Akar C-nya sama, maka dapat kita gabungkan, syaratnya harus sama. Ibaratnya gini, ada 3 apel ditambah 5 apel. Apelnya ada berapa? 8 apel. Sama-sama apel. Bagaimana Ustaz kalau ini akar C, ini akar D? Maka sekilas tidak bisa digabungkan. Contoh, ada 3 apel ditambah 5 jeruk. Apakah bisa menjadi 8 apel atau 8 jeruk? Tidak bisa. Kita tetap sebut sebagai 3 apel dan 5 jeruk. Nah, A akar C sama-sama ada akar C-nya, B akar C sama-sama ada akar C-nya. Anggap saja ini misalkan apel ya. A apel dengan B apel, maka bisa kita gabungkan. Oke, contoh di sini. 2 akar 8 ditambah 2 akar 8. Perhatikan di sini sama-sama ada gandengannya akar 8. Maka dapat kita gabungkan. Ibarat 2 apel ditambah 2 apel berapa? 4 apel. 4 akar 8. Contoh lagi. 5 akar 8 ditambah 3 akar 8. Maka 5 tambah 3 yaitu 8 akar 8. Jelas di sini? Bukan caranya 5 ditambah 3 8. Terus akar 8 ditambah akar 8. Bukan seperti itu. Oke. Contoh yang pengurangan. Ini sama formulanya, hanya beda tanda operasi hitungnya. Yang ini penjumlahan, ini pengurangan. Oke, 3 akar 8 dikurangi 2 akar 8. 3 dikurangi 2 berapa? 1. Berarti 1 akar 8. Bukan 3 kurangi 2, 1. Akar 8 kurangi akar 8, 0. Bukan seperti itu.
3 akar 8 dikurangi 2 akar 8. 3 jeruk kurangi 2 jeruk berapa? Sisa 1 jeruk. 1 akar 8. Nah, penulisan 1 akar 8 atau 1 kali akar 8 cukup ditulis dengan akar 8. Contoh lagi. 10 akar 8 dikurangi 3 akar 8. 10 kurangi 3 berapa? 7 akar 8. Nah, kita tuliskan di sini ya. 7 akar 8. Baik, berikut adalah operasi hitung untuk perkalian bentuk akar. Untuk A lebih besar sama dengan 0, artinya positif, B-nya juga positif. Berlaku apa? Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Ya. Selama akarnya sama, ini akar 2, ini akar 2. Tidak bisa ini akar 2, ini akar 3. Tidak bisa digabung. Kalau sama-sama ada akar, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Contoh, akar 3 dikali akar 5. Dapat kita tuliskan akar 3 kali 5, yaitu 15. Berarti akar 15. Contoh lagi, akar 7 kali akar 7. Akar 7 kali 7 berapa? 49. Akar 49. Nah, kalau misalkan bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan. Akar 49 berapa? Angka berapa kali berapa, angkanya sama, hasilnya 49, yaitu 7. Dari sini kita dapatkan juga, jika bentuknya seperti akar 7 kali akar 7, atau akar A kali akar A, maka senilai dengan akar A kuadrat, atau A. Contoh, akar 3 kali akar 3, 3. Akar 5 kali akar 5, 5. Akar 100 kali akar 100, 100. Oke, sekarang contoh yang pembagian. Untuk A lebih besar sama dengan 0 atau bilangan positif dan B-nya lebih dari 0. Kenapa harus lebih dari 0? Karena kalau negatif misalkan, maka bilangan imajiner. Sedangkan kita tidak sedang belajar tentang bilangan imajiner atau bilangan khayal. Kemudian, kenapa tidak 0? Karena untuk pembagian, penyebutnya kalau 0 menghasilkan tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Maka ruang lingkup yang kita pelajari adalah ketentuannya seperti ini. Maka dapat kita tuliskan akar A bagi akar B adalah akar A bagi B. Contoh di sini, akar 18 bagi akar 2. Dapat kita tuliskan akar 18 bagi 2. Berapa 18 bagi 2? 9. Berarti akar 9. Jika bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan. Akar 9 berapa? 3. Contoh lagi, akar 35 bagi akar 7 sama dengan akar 35 bagi 7 berapa? Akar 5. Dan ini sudah paling sederhana. Oke, lanjut masih tentang operasi hitung bentuk akar. Ini untuk perkaliannya. Akar A akar C dikali B akar D sama dengan ini yang tidak ada akarnya, kita gabungkan. Kita kalikan. AB itu maksudnya A kali B. Kemudian yang ada akar dengan yang ada akar. Akar C dengan akar D, kita tuliskan akar CD. Contoh, 2 akar 3 kali akar 5. 2-nya ini, aslinya di sini ada 1 ya. Kita tuliskan 2 kali 1 ya cukup 2. Kemudian akar 3 kali akar 5, akar 15. Maka kita dapatkan 2 akar 15. Contoh lagi, akar 3 kali 4 akar 5, maka 4-nya kita tulis saja di depan sini 4. 4 kali akar 3 kali akar 5 akar 15, ya. Jadi 4 akar 15. Contoh lagi, 2 akar 3 kali 4 akar 5 sama dengan 2 kali 4, 8 akar 3 kali akar 5 adalah akar 15. Maka 8 akar 15. Sekarang yang bentuk pembagian, A akar C dibagi B akar D sama dengan yang tidak ada akarnya, kita kelompokkan dengan yang tidak ada akarnya, A per B. Kemudian yang ada akarnya dengan yang ada akarnya, ya. Baik, ini sama ya. Contoh, 15 akar 45 dibagi 3 akar 5. Maka kita kelompokkan 15 bagi 3, yaitu 5. Kemudian akar 45 bagi akar 5, yaitu kita tuliskan akar 45 bagi 5, yaitu 9. Akar 9. Akar 9 berapa? 3. Berarti 5 kali 3, 15. Ustaz, boleh tidak kalau mengerjakan seperti ini? 15 dibagi akar 5.
Apakah hasilnya sama dengan, karena 15 bagi akar 5 adalah 3? Bukan, karena ini tidak ada akarnya. Sedangkan ini ada akarnya. Begitu juga akar 45 dibagi 3. Tidak bisa langsung, karena 45 bagi 3 adalah berapa? 15, maka hasilnya akar 15. Bukan seperti itu ya. Oke. Contoh lagi, sekarang yang operasi campuran berupa penjumlahan dan pengurangan. Tentukan hasil dari 6 akar 5 ditambah 4 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Perhatikan di sini, ini bergandengan dengan akar 5 semua kan? Maka bisa langsung kita gabungkan. 6 ditambah 4, 10 dikurangi 2 berapa? 8. Berarti 8 akar 5. Jangan sampai tertinggal akar 5-nya. Contoh lagi. 6 akar 5 dikurangi 4 akar 3 dikurangi 2 akar 5 ditambah 7 akar 3. Perhatikan akarnya di sini yang bergandengan. Ada dua jenis, akar 5 dan akar 3. Maka kita kelompokkan yang sejenis. 6 akar 5 dengan min 2 akar 5. Berarti apa? 6 kurangi 2 akar 5. Kemudian min 4 akar 3 kita pakai plus dalam kurung, minnya kita masukkan di sini, min 4. Kemudian plus 7 akar 3-nya kita tuliskan di sini. Jika kita sederhanakan apa? 6 kurangi 2, 4 akar 5. Min 4 tambah 7, berapa? 3 akar 3. Maka kita dapatkan bentuk sederhananya adalah 4 akar 5 ditambah 3 akar 3. Lalu bagaimana seperti ini, Ustaz? Akar 72 dikurangi 2 akar 18 tambah akar 50. Ada 3 jenis akar yang berbeda. Lalu bagaimana caranya? Sekilas berbeda. Maka caranya adalah sebagai berikut. Akar 72 min 2 akar 18 ditambah akar 50. Caranya adalah ini, jika ingin kita sederhanakan atau bisa disederhanakan, maka pasti ini bisa diurai. Kalau tidak bisa diurai, berarti ini sudah paling sederhana. Nah, biasanya ini adalah bentuk yang bisa disederhanakan, berarti bisa kita urai. Lalu bagaimana cara menguraikannya? Cara menguraikannya adalah lihat yang di bawah akarnya. Selain itu kita tulis. Contoh ini min 2, kita tuliskan aja min 2. Cari dua bilangan. Nih, cari dua bilangan. Yang salah satunya ada kuadrat sempurna. Yang salah satunya ada kuadrat sempurna. Nah, untuk memudahkan, cari yang di bawah akarnya angka yang paling kecil. Ada 72, 18, 50, mana yang paling kecil? 18. Bisa kita mulai dari yang 18. Kalau saya mulai dari 72 boleh nggak? Boleh, sama saja. Ini hanya untuk memudahkan saja. Kita mulai dari 18. 18 berapa kali berapa sih yang salah satunya ada kuadrat sempurna? Yaitu 9 kali 2. Ya, 9 kali 2. Maka yang lainnya ini 72, 50 dapat kita tuliskan. 9-nya kuadrat sempurna, 2-nya ini pasangannya. Nah, pasangan kita tuliskan di sini. Oke ya. 18 adalah 9 kali 2. Berarti 72 itu 2 kali berapa? 2 kali 36. Atau berapa? 50 itu berapa? 2 kali 25. Kalau tidak seperti ini boleh nggak? Boleh. Misal 72, kalian sudah bisa menerka 72 yang salah satunya kuadrat sempurna adalah 36 kali 2, boleh. 50, 25 kali 2, langsung seperti ini juga boleh. Oke. Kemudian kita sederhanakan. Akar 36 berapa? 6. Akar 2-nya sudah sederhana, kita tuliskan akar 2. Kemudian akar 9, 3. 2 yang ini kita tuliskan di sini. Akar 9 adalah 3. Akar 2-nya tulis di sini. Akar 25 adalah 5. Akar 2 dari 2. Kemudian kita sederhanakan. Kita sederhanakan yang ini dulu. Min 2 kali 3. Min 6. Kemudian kita sederhanakan 6 akar 2. Ini sudah sama semua. Ya. 6 akar 2 dikurangi 6 akar 2. 0. 0 tambah 5 akar 2 adalah 5 akar 2. Baik, sementara ini dulu yang kita pelajari. InsyaAllah berikutnya kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.